Materi pada video ini kami kutip dari berbagai sumber. Bukan untuk mengedukasi, namun hanya sebatas teori bahan diskusi. Di video ini, kita akan mengupas bagaimana proses pigmentasi pada ikan cana dan beberapa tips dalam melakukan treatment warna untuk berbagai jenis ikan cana. Di banyak video sebelumnya, kita sudah mengulas jika warna atau kecerahan warna ikan cana dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam tubuh ikan yang sifatnya tetap, contohnya seperti faktor genetik dari sel kromatofor yang berisi pigmen warna. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau habitat di mana cana maru hidup, yaitu kondisi atau kualitas air, suhu, paparan cahaya, hingga nutrisi dari pakannya. Pigmentasi pada ikan cana, secara umum dihasilkan oleh pigmen warna dominan yang sebagian besar terkandung dalam sel kromatofor. Pigmen tersebut adalah eritrin yang menampilkan warna merah, melanin yang menampilkan warna hitam, dan xanthin yang menampilkan warna kuning. Sementara warna putih, dapat ditampilkan oleh beberapa sel seperti leukofor, guanofor ataupun iridofor. Iridofor merupakan kromatofor tanpa warna, di mana ikan akan tampak berwarna putih karena yang terlihat adalah warna latar belakang kulit dan otot ikan. Selain itu, posisi iridosit di dalam kulit juga akan mempengaruhi sifat reflektifnya. Iridosit yang terletak pada permukaan sisik akan terlihat keperakan seperti yang terdapat pada ring bunga cana maru. Sementara jika iridosit berada di lapisan bawah kulit, ikan akan menampilkan warna putih yang lebih pudar. Sedangkan warna-warni lain yang kita lihat pada berbagai jenis ikan cana seperti auranti, pulchra, stewarti dan lain sebagainya, adalah campuran dari komponen-komponen pigmen dasar tersebut. Misalnya, cana maru yang oranye adalah kombinasi dari kromatofor merah dan kuning. Campuran dari pigmen hitam dan kuning, akan menghasilkan warna kulit cana kecoklatan. Sementara pigmen hitam pekat dengan lapisan sel iridofor di lapisan tengah yang menginterferensi cahaya, akan menampilkan warna kebiruan seperti pada sirip cana auranti, cana andrao, atau cana stewarti. Dalam kasus tertentu, iridosit juga dapat bergabung dengan kromatofor lain untuk menghasilkan warna reflektif. Iridosit yang dikombinasikan dengan kromatofor yang mengandung eritrin, misalnya, akan menghasilkan tampilan menyerupai kuning emas yang mengkilat seperti yang ditampilkan oleh cana auranti. Jika tadi kita mengulas dari mana ikan cana dapat memunculkan warna, mungkin berikutnya Anda akan bertanya, mengapa satu ikan dengan spesies yang sama dapat memiliki kualitas warna yang berbeda? Berikut penjelasannya. Tahukah Anda, setiap ikan secara genetik dilahirkan dengan jumlah kromatofor yang cenderung tetap dan jumlah ini relatif konstan sepanjang masa hidupnya. Jika sel kromatofor berjumlah banyak dan berisi pigmen dengan jumlah yang juga cukup banyak, maka warna yang akan ditampilkan oleh ikan cana juga akan tampak pekat. Sebaliknya, jika jumlah sel kromatofor sedikit atau hanya berisi sedikit pigmen, maka warna ikan tersebut akan terlihat lebih pudar. Kita ketahui jika umumnya hewan vertebrata termasuk ikan cana ini, tidak dapat membuat pigmen warna dengan basis kuning atau merah secara mandiri. Sehingga pigmen warna kuning atau merah ini harus didapat dalam pakannya. Jika pakan yang mengandung penambah pigmen warna tidak diberikan, sel kromatofor mungkin tidak terisi dengan pigmen dan ikan akan tampak pucat. Sementara itu, ketika kromatofor dipenuhi dengan pigmen, kelebihan apapun akan beredar ke seluruh tubuh sebelum dikeluarkan melalui kotoran. Proses perubahan warna pada ikan cana yang disebabkan oleh pertambahan atau penurunan jumlah pigmen dalam kromatofora disebut sebagai perubahan morfologis. Perubahan morfologis yang terjadi pada sel pigmen ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Semisal adaptasi terhadap lingkungan seperti warna background akuarium dan warna substrat, intensitas paparan cahaya, kualitas dan suhu air, faktor kesehatan ikan, hingga disebabkan kurangnya komponen pigmen warna dalam pakan. Di samping itu, faktor usia dan pertumbuhan tentu juga akan mempengaruhi. Berbicara kualitas air, sejumlah penelitian menyebutkan jika kondisi air yang berbeda dapat berdampak nyata pada distribusi pigmen warna. Peningkatan kadar polutan pada akuarium seperti tingginya amonia, nitrit, dan klorin, cenderung menyebabkan pigmen terkonsentrasi pada pusat sel kromatofor. Hal ini mengakibatkan ikan cana menjadi lebih pucat dan gelap, sementara itu, pH dan kesadahan air tentunya juga dapat memberikan dampak pada warna ikan. Tak dapat dipungkiri ikan-ikan yang hidup pada air gambut dengan pH rendah cenderung memiliki warna yang lebih menarik. Sementara untuk warna background dan substrat,
Ikan cenderung menyesuaikan warnanya dengan sengaja atau tidak sengaja agar tidak terlalu mencolok dengan warna sekelilingnya. Konon banyak kiper yang setuju jika penampilan ikan dengan latar belakang hitam dan gelap dapat menaikkan warna ikan lebih optimal. Selain itu, sistem pigmentasi berbagai jenis ikan cana ini juga dikendalikan oleh sistem endokrin. Sistem ini dapat mempengaruhi warna pada ikan cana, di mana kelenjar pituitari akan mengeluarkan hormon yang mengarahkan produksi dan penyimpanan pigmen sepanjang hidup ikan. Produksi dan penyimpanan pigmen ini akan mulai meningkat pada awal fase usia dewasa. Banyak spesies ikan termasuk ikan cana, ketika mulai dewasa akan menggunakan warna tubuhnya untuk memilih atau memikat calon pasangannya. Oleh karena itu bila Anda memiliki ikan cana dengan usia yang masih muda, sangat wajar jika ikan tersebut tidak memiliki warna yang optimal. Itu artinya, jika ingin mentreatment warna pada ikan cana, mulailah ketika ikan masuk ke fase dewasa. Tahukah Anda, kecenderungan ikan jantan memiliki warna yang jauh lebih cerah dan menarik dibanding ikan betina. Hal ini dikarenakan karotenoid yang tersintesis di tubuhnya, lebih dimanfaatkan untuk mewarnai kulit agar dapat menarik perhatian cana betina. Sebaliknya individu betina akan lebih memanfaatkan karotenoid untuk gonad atau sel telur, mengingat karotenoid adalah antioksidan super tinggi sehingga dapat menjaga keberlangsungan hidup dari telur-telurnya dari serangan bakteri ataupun jamur. Lantas apa saja yang dapat kita lakukan untuk mentreatment warna dari ikan cana? Yang jelas, untuk cana maru, Anda harus memasukkan unsur pigmen warna merah atau kuning ke dalam pakannya. Pakan untuk menambah pigmen warna yang diberikan ini, harus memenuhi dua syarat utama. Yang pertama, tentunya pakan harus baik secara kualitas dan cukup secara kuantitas. Jika Anda menggunakan pigmen sintetis, pastikan Anda membeli produk yang asli dan gunakan dengan cara yang tepat. Kita telah banyak mengulas pigmen sintetis ini di video sebelumnya. Poin kedua, pastikan makanan berpigmen ini dalam bentuk atau jenis yang dapat disintesis dan diserap ikan cana ke dalam tubuhnya. Ikan predator seperti cana tidak dapat mengkonversi lutein, zeaxanthin, dan cekantasantin menjadi astaxanthin. Ikan predator hanya dapat menyimpan senyawa ini di dalam tubuhnya. Jadi untuk jenis karotenoid, kita dapat menggunakan senyawa astaxanthin. Senyawa astaxanthin ini sendiri banyak ditemukan pada hewan krustasea seperti udang atau kepiting. Selain itu, Anda tentunya juga dapat memanfaatkan senyawa astaxanthin sintetik yang banyak dijual di pasaran. Perlu Anda ketahui, dalam tubuh ikan cana, pigmen karotenoid ini akan terus mengalami degenerasi dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, kromatofor dapat dianalogikan seperti ember bocor di mana perlu diisi ulang agar tetap penuh. Bila Anda memiliki cana maru, tentunya ia membutuhkan pasokan karotenoid yang konstan untuk menjaga kromatofor tetap terisi oleh sel pigmen. Sehingga warnanya akan terus pekat, cerah, dan stabil. Sadari juga perihal penting dalam proses pigmentasi atau pewarnaan pada ikan cana ini. Apapun alasannya, genetika ikan tentunya memainkan peran yang sangat vital. Meski kemudian, banyak faktor atau variabel lain yang dapat mempengaruhi dan dapat kita kontrol. Yaitu faktor-faktor eksternal yang telah kita sebutkan sebelumnya.